Ya pemirsa, kita kembali lagi dengan pastinya juga bincang-bincang yang sangat menarik sekali dan pastinya juga menjadikan sebuah knowledge atau juga pengetahuan yang baru, terutama juga di bidang dunia perguruan tinggi. Nah, jadi tidak hanya buat para pelaku sivitas di perguruan tinggi, bahkan juga ini informasi yang sangat menarik buat mahasiswa dan tentunya juga buat masyarakat umum yang pastinya juga menjadi pemirsa setia di UB On TV. Nah, dan pemirsa yang pastinya juga kita masih membahas tentang bagaimana sih sebuah perguruan tinggi swasta yang sehat, yang pasti juga berkualitas, apalagi juga di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Nah Prof, jadi mungkin yang sangat menarik sekali, mungkin dari tadi, mungkin dari mewakili mahasiswa juga nih. Nah sebenarnya bagaimana sih status atau juga mungkin bisa dibilang nasib nih mahasiswa kalau misalnya itu yang masih berkuliah di sebuah PTS tertentu dan mungkin ada yang, wah ini prodinya atau juga mungkin jurusannya itu masuk ke dalam kategori yang menjadi pembinaan atau PTS gitu. Nah gimana nih Prof? Jadi kita sudah berusaha lah untuk selalu memastikan bahwa PTS kita adalah PTS yang sehat. Kalau terjadi aspek-aspek penting diskusi berkaitan dengan kriteria bahwa ada PTS kita yang tak sehat, kemudian tidak berkualitas, maka mahasiswa idealnya mahasiswa bisa mempertanyakan hal itu kepada pengelola. Tentu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kenapa dosennya tidak datang, kemudian kenapa sarana prasarana kurang lengkap, kenapa jadwal tidak terpenuhi, kenapa materi. Dengan pertanyaan itu maka adalah gerakan dari yayasan, gerakan dari pengelola akademik untuk bisa membantu meningkatkan bagaimana pengelolaan itu lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita yakin bahwa pengelolaan PTS kita baik. Oleh sebab karena itu maka sebagai mahasiswa saya yakinkan bahwa pengelolaan kita lakukan dengan benar dan mudah-mudahan bisa ada kepastian bahwa proses belajar, proses kuliah akan berlangsung dengan bagus, kemudian hasilnya tentu akan lebih bagus. Oleh sebab karena itu saya merasa bahwa biar bagaimanapun mahasiswa seharusnya tidak boleh dirugikan dan seharusnya mendapatkan kuliah dengan benar, materi dengan benar, teknologi yang dipelajari dengan benar dan disiapkan, dan tentunya karakter yang diharapkan sebagai lulusan juga akan didapatkan. Karena masa depan kita bergantung pada lulusan kita. Jadi kalau proses belajar bagus, budaya ilmiah terlaksana dengan bagus, maka bisa dipastikan bahwa kompetensi dari mahasiswa akan bisa tercapai. Sehingga ketika dia keluar, tamat dari perguruan tinggi dengan kualitas yang bagus tersebut, saya yakin dia bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa kompeten, juga bisa bekerja dengan benar. Saya yakin itu akan dijaga oleh semua PTS kita. Iya, pasti itu menjadi tanggung jawab juga gitu Prof ya, pasti juga untuk kelangsungan dari mahasiswa tersebut. Nah, terus ini mungkin Prof ya, pasti juga sebagai seorang guru besar juga nih Prof ya, mungkin bisa dibilang tips gitu atau juga satu juga advice nih lebih tepatnya untuk para dosen-dosen nih mungkin Prof. Nah, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus mungkin diperhatikan gitu Prof ya, bahkan mungkin untuk di improvisasinya lebih ditingkatkan lagi nih, terutama buat para pelaku akademik, dosen, tenaga pengajar, supaya juga sebuah PTS itu bisa tetap stabil, malah mungkin lebih up lagi, yang pastinya juga mungkin dari pengalaman Prof sebagai guru besar juga nih Prof. Saya kira hal penting sebagai dosen itu ada beberapa hal. Yang pertama, kemampuan, kepastian bahwa dosen punya persiapan. Tentu rencana pembelajaran tiap semester harus disiapkan. Tentu ketika kita menyiapkan RPS itu, tentu kita masukkan ke dalamnya. Tentu kita desainlah bagaimana pembelajaran hari pertama sampai dengan hari berikutnya, kemudian selama satu semester. Tentu di dalamnya kita harus siapkan apa materi-materinya sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan bagus, sehingga di akhir perkuliahan akan didapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan. KKN ini mengatakan bahwa seorang sarjana yang pertama harus bisa memahami ilmu pengetahuan. Iya, pastinya. Yang kedua
dia juga bisa menerapkan teknologi. Yang ketiga, menjadi orang yang lulusan yang mampu menyelesaikan masalah dan juga bisa memberikan alternatif penyelesaian masalah ketika dia bekerja. Yang keempat, tentu menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa diberi tanggung jawab. Capaian pembelajaran inilah yang seharusnya menjadi tujuan utama ketika seorang dosen menyiapkan materinya, sehingga ketika capaian pembelajaran yang 4 hal ini bisa dicapai, maka bagaimana materinya, apa materi yang cocok, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, dan bagaimana penilaiannya sedemikian sehingga capaian pembelajaran itu bisa terukur. Nah, inilah hal penting yang sebetulnya yang harus disiapkan oleh para dosen kita untuk bisa pasti bahwa semua materi yang diajarkan itu sudah benar dan bisa dipastikan bahwa capaian pembelajaran itu juga diperoleh oleh mahasiswanya. Saya yakin ini menjadi kuncinya. Oleh sebab karena itu maka pelatihan-pelatihan perlu kita galakkan. Kemudian diskusi dengan teman-teman dosen yang lain berkaitan dengan satu materi mungkin perlu dilakukan, seminar, kemudian mungkin ada workshop berkaitan dengan pembelajaran, workshop tentang materi, diskusi kelompok, FGD dan seterusnya. Sedemikian sehingga banyak ilmu yang berkembang dimanapun bisa terserap, kemudian dipahami, kemudian bisa disampaikan. Tentu sebagai seorang dosen tridharma harus dilakukan. Tentu pendidikan dan pembelajaran itu sudah dilakukan. Jangan lupa bahwa penelitian, pengabdian masyarakat, menulis jurnal adalah hal penting juga yang harus dilakukan. Kelemahannya adalah harus diakui bahwa hanya sekitar 10% saja dosen kita yang suka membuat penelitian, membuat pengabdian masyarakat, dan juga menulis jurnal. Ini kelemahan dari dosen kita. Oleh sebab karena itu maka kita himbau sekarang, mudah-mudahan bisa sampai ke dosen-dosen kita bahwa tridharma ini perlu dilakukan, tapi jangan lupa penelitian pengabdian masyarakat perlu juga dilaksanakan sedemikian sehingga hal apapun kalau kita sudah buat penelitian, buat pengabdian masyarakat, kita menulis jurnal, inilah kunci di mana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, materi yang ada untuk disampaikan kembali kepada mahasiswa kita. Sehingga dengan demikian terjadi interaksi yang menarik, sehingga ketika dosennya melaksanakan penelitian, mahasiswa bisa diikut sertakan. Sehingga ilmu yang diperoleh oleh dosennya juga bisa sampai ke mahasiswanya, dan saya yakin mahasiswanya pasti akan bagus. Iya, nah pastinya juga itu merupakan the best excellent advice ya, pastinya juga yang harus diterapkan sama dosen-dosennya gitu. Nah, oke, Prof, dan pastinya juga ini merupakan salah satu mungkin yang permasalahan-permasalahan yang timbul gitu, baik itu dari lingkungan mahasiswa atau juga dari para dosen. Nah, mungkin kurang efektif gitu. Nah, jadi mungkin dari opini dari profesor sendiri nih, Prof ya, mungkin plus minus dari daring online atau juga pembelajaran secara online ini dibandingkan dengan direct belajar di kelas ya, Prof ya. Apa aja sih gitu, Prof ya? Mungkin apa sih yang harus dicari solusi gitu untuk kekurangannya atau juga lack dari itunya sendiri? Harus diakui bahwa pembelajaran daring ini baru bagi kita. Iya, pastinya. Baru juga bagi mahasiswa, baru juga bagi dosen-dosen, terutama dosen-dosen seperti saya yang sudah 50 tahun ke atas, yang baru juga belajar dengan Zoom, belajar tentang Google Classroom dan seterusnya. Ini merupakan sesuatu yang memaksa kita untuk bisa belajar bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada sedemikian sehingga bisa jalan dengan bagus. Oleh sebab karena itu maka hal pertama yang harus dilakukan adalah tentu dosen harus belajar bagaimana memanfaatkan teknologi. Yang kedua adalah bagaimana mendesain pembelajaran yang sedikit berbeda ketika disampaikan secara luring, langsung. Oleh sebab karena itu maka desain inilah yang harus kita samakan persepsi, kemudian bisa disosialisasikan, bisa dilatihkan, sedemikian sehingga kelemahan dosen dalam menyampaikan materi pada saat mengajar daring bisa teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar daring untuk mahasiswa juga berbeda. Banyak keluhan, salah satu diantaranya, pertama tentu paket data, ini sangat penting sekali. Yang kedua, tidak sampainya internet itu, wifi itu ke mahasiswa.
apalagi kalau mahasiswanya jauh di luar kota. Itu hal kedua yang menjadi alasan kenapa daring ini agak sedikit menyulitkan. Yang ketiga, ketika daring banyak kendalanya. Salah satu diantaranya adalah ketika mahasiswa mendengarkan, itu tingkat kejenuhannya sangat tinggi. Iya, benar-benar. Sehingga ada tidak banyak ketertarikan di dalam melihatnya. Apalagi kalau dosennya tidak menarik menyampaikannya. Tidak ada gambar, hanya cerita seperti biasa dan disampaikan secara manual seperti itu. Ini ketertarikan, motivasi, semangat mahasiswa untuk belajar rendah. Nah, oleh sebab karena itu maka kelemahan itu seharusnya bisa menjadikan para dosen kita untuk bisa membuat sebuah pembelajaran yang menarik. Sedemikian sehingga ada interaksi yang intens dengan para mahasiswa. Nah, ini juga sesuatu yang penting untuk dipastikan bahwa dosennya bisa membuat materi yang menarik. Gitu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bahwa mahasiswa kita ini adalah mahasiswa yang sangat dinamis. Sementara pembelajaran daring itu kalau tidak didesain secara dinamis, maka mahasiswanya mungkin ikut serta, tetapi tidak nampak wajahnya. Artinya nggak kelihatan di mana dia. Hanya dipasang, kemudian dia jalan dengan harapan bahwa itu akan berakhir, dan dalam hatinya adalah mengatakan bahwa kalau ada bukunya, maka mahasiswa bisa belajar dari buku. Tanpa harus ikut serta di dalam pembelajaran daring ini. Oleh sebab karena itu, inilah sebetulnya yang harus kita diskusikan bersama. Kita cari jalan keluarnya. Mahasiswa juga ikut serta untuk membantu, sekaligus memberikan motivasi, sekaligus memberikan ide-ide baru berkaitan dengan proses pembelajarannya. Saya yakinnya karena saya juga mengalami proses untuk sosialisasi ini, dan saya juga melakukan pembelajaran daring di beberapa tempat. Saya juga guru besar di Unimed. Jadi yang penting adalah bagaimana sebuah materi bisa didesain dengan bagus dan interaksi itu terjadi di saat itu juga. Ini yang sangat penting untuk dipastikan sehingga mahasiswa bisa ikut serta. Di dalamnya kita juga sebagai dosen bisa tahu ada mahasiswa yang ikut, berapa banyak yang ikut, berapa banyak yang tidak ikut, berapa banyak yang nampak wajahnya, berapa banyak yang kasih pertanyaan, berapa banyak yang menjawab pertanyaan, berapa banyak yang berdiskusi. Saya kira ini bisa kita dapatkan. Jadi kunci utamanya terletak pada dosen bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang menarik di daring. Karena luring berbeda jauh. Karena kan banyak sekali yang berkembang, Prof, ya, kalau misalnya daring online dengan garing online itu kan there's no different. Jadi benar-benar yang pastinya juga itu merupakan sesuatu yang harus diciptakan oleh dosen untuk menemukan sistem pembelajaran yang asik gitu ya, seperti Prof akan jelaskan tadi. Nah, jadi Prof, ini mungkin di penghujung gelaran untuk UB Talk Show ini ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama mungkin pesan-pesan khusus nih terhadap para stakeholder, terutama juga para pelaku akademisi, supaya juga untuk bisa menjaga secara keseluruhan supaya juga sebuah PTS itu tetap stabil gitu, Prof. Dan kedua mungkin untuk pesannya buat para mahasiswa dan juga para pemirsa di rumah nih, terutama buat para orang tua mahasiswa nih, Prof, yang mungkin sekarang banyak menonton UB on TV, yang mungkin bisa disampaikan untuk anak-anaknya gitu. Untuk para teman-teman lah saya katakan, baik itu yayasan maupun pengelola akademik. Kalau 4 hal yang saya sebutkan tadi, tata kelola yang bagus, SDM dosen ditingkatkan, kemudian kegiatan mahasiswa ditambah lagi dengan penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi yang dikembangkan. Ini dikelola dengan bagus. Saya yakin budaya ilmiah yang ada di PTS itu akan semakin meningkat. Dan saya yakin bahwa inilah satu-satunya cara bagi kita untuk mengelola dengan bagus dan bisa menambah keyakinan bahwa kompetensi yang diharapkan hadir sebagai seorang mahasiswa itu bisa tercapai. Itu yang pertama. Untuk para mahasiswa, saya kira kuncinya terletak pada bagaimana mahasiswa bisa ikut serta secara intens di dalam diskusi. Hanya itu kuncinya. Kenapa? Karena tanpa ikut serta dalam diskusi, tanpa memberikan pendapat, tanpa memberikan ide-ide baru yang berkaitan dengan apapun yang didengar, dilihat, dibaca di kehidupan sehari-hari untuk disampaikan di dalam perkuliahan,
maka keikutsertaan dari mahasiswa tidak hadir gitu. Benar. Oleh sebab karena itu maka kehadiran mahasiswa untuk memberikan pandangannya, memberikan kritik, saran, ide-ide, saya kira itu kunci untuk bisa kepastian bahwa mahasiswa ikut serta, termotivasi dan mendapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan. Untuk para orang tua, mohon maaf lahir batin harus disampaikan bahwa pembelajaran daring ini membutuhkan kuota yang banyak. Pastinya. Pemerintah tidak banyak bisa memberikan kuota, paling 50 GB yang menurut beberapa mahasiswa kita itu tidak cukup untuk bisa digunakan selama sebulan. Oleh sebab karena itu harus diakui bahwa keikutsertaan orang tua untuk bisa meyakinkan bahwa semua mahasiswa kita difasilitasi berkaitan dengan daring ini, maka yakinlah bahwa mahasiswa Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu akan bisa ikut serta dan mendapatkan kompetensi yang diinginkan. Oleh sebab karena itu, marilah sama-sama kita meyakinkan diri dan berdoa semoga COVID-19 ini akan segera selesai dan kita bisa diskusi lagi di semester depan mulai bulan Januari 2021 sehingga semuanya akan berjalan lancar seperti biasa. Saya yakin keikutsertaan para orang tua untuk antisipasi terhadap pembelajaran daring ini sangat dibutuhkan. Saya yakin orang tua akan tetap semangat membantu anak-anaknya untuk bisa kuliah daring dengan nyaman, dengan benar, dengan baik, dan bisa diberikan fasilitas yang lengkap. Saya kira, saya katakanlah misalnya Universitas Ubudia Indonesia ini salah satu yang memberikan fasilitas yang lengkap, sehingga kalaulah kuota tidak ada tapi bisa difasilitasi dengan melihat televisi, live dan seterusnya. Saya kira ini salah satu kunci bagaimana keikutsertaan sebuah universitas, yayasan dengan fasilitasnya untuk bisa diberikan kepada masyarakat sedemikian sehingga masyarakat bisa hadir, bisa belajar dengan nyaman. Saya kira 2-3 kucing berlari hanya satu si kucing belang. 2-3 universitas bisa kita cari. Universitas Ubudia Indonesia salah satu PTS yang cemerlang. Amin, luar biasa sekali. Nah, ada pasti juga ada pencerahan juga nih, mungkin dari suggest juga advice dari Prof tadi, Prof ya. Mungkin dari PTS atau juga perguruan tinggi lainnya bisa berkolaborasi dengan Ubudia, Prof ya. Ke dalam menciptakan program e-learning secara live, karena juga permasalahan kuota itu emang yang dikeluhkan hampir seluruh Indonesia, Prof. Betul. Oke, Prof, terima kasih banyak untuk waktunya dari sekian banyak program kerja, padatnya kegiatan yang pasti juga masih bisa berhadir di studio Beyond TV, yang pasti juga dari difasilitasi oleh Rektor Universitas Ubudia Indonesia, Profesor Enjang Mardiati MKes, beserta juga Bapak Yayasan Ubudia, itu Bapak Didi Zefrizal, yang pasti juga memberikan pencerahan yang sangat luar biasa nih, Prof, buat para pelaku akademisi dan juga pemirsa dan juga masyarakat umum, apalagi juga di masa pandemi, bagaimana kita tetap meningkatkan kualitas pendidikan, karena juga meskipun juga kita nggak boleh terlena dengan pandemi ya, Prof ya. Pastinya juga itu akan menjadikan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih banyak, Prof, sekali lagi. Terima kasih. Dan juga buat pemirsa di rumah, langsung dari studio Beyond TV kita berdua pamit. Insya Allah kita jumpa lagi untuk episode mendatang di Beyond Talk Show. Ada di Beyond TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.